melakukan media edukasi berupa kotak obat. Nanti di sisi luarnya itu ada tulisan hari dan tanggal ada tulisan hari dan tanggal untuk minum obatnya. Nah, harapan dari kelompok 2007B adalah dengan media edukasi berupa kotak obat ini itu bisa memudahkan dan membantu Bukadiem dalam meminum obat hipertensi serta asam uratnya. Boleh di next? Untuk penutup bisa saya serahkan ke teman saya. Untuk saran mahasiswa, pertama saat melakukan wawancara dan asesmen harus selalu siap untuk menanyakan sesuatu yang lebih rinci agar topik data lebih lengkap lagi. Yang kedua, sebelum melakukan edukasi terkait dengan topik, disarankan untuk membaca lebih banyak literatur terkait dengan topik agar ketika mengedukasi warga mitra sudah siap dan menguasai seluruh materi. Yang ketiga, mahasiswa disarankan datang lebih awal di tempat pelaksanaan dan di puskesmas Selogori agar keluarga mitra dan pihak puskesmas tidak terlalu menunggu lama. Baik, untuk yang selanjutnya, saran untuk keluarga mitra, yang pertama, setelah melalui beberapa tahap dan proses kegiatan FitLab, kali ini kami harapkan keluarga mitra dapat mengambil sisi positif dari edukasi yang sudah kami lakukan kepada keluarga mitra Ibu Kadiem. Yang kedua, untuk keluarga mitra juga diminta selalu terbuka dan jujur dalam menjawab pertanyaan wawancara, supaya data yang diperoleh lebih akurat dan sesuai target. Ini adalah daftar pustakanya. Ini merupakan dokumentasi pada saat kami melakukan edukasi kepada keluarga mitra. Baik, sekian terima kasih. Apabila ada kekurangan, kami minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan di stop saja. Terima kasih Irba yang telah memandu presentasi ini. Akan kita tanggapi bersama. Monggo Bu Anita, juga Bu Maria, saya aturi kesempatan terlebih dahulu untuk menanggapi dari kelas B, presentasi dari kelas B. Monggo Bu Anita. Bu Maria, monggo. Oke, mungkin bisa menambahkan ya untuk karena ini kan lansia ya, jadi bisa kita edukasinya juga ke keluarga yang mendampingi. Jadi ketika pemberian obat lansia kan kita untuk dosisnya juga waktu minumnya gitu, jadi sebaiknya mungkin edukasi juga diberikan kepada keluarga yang dalam satu rumah. Ya, sedikit menambahkan, tadi kalau dilihat dari latar belakang dan semuanya, Ibu Kadiem itu tidak patuh ya, masih sedikit tidak patuh minum obat. Kemudian intervensinya penjenengan memberikan edukasi, terus ada kotak obat ya, kotak obat ya, itu sebenarnya bagus. Karena Bu Kadiem itu di rumahnya sendiri, ya kan, kadang lupa. Mohon maaf, saya mau tanya dulu, punya HP enggak Bu Kadiem? Ada, oke. Nah, edukasi itu bisa saja kalau memang Bu Kadiem punya HP, jam-jam untuk minum obat itu di alarm. Mungkin jenengan bisa memberikan apa ya? Dia pakai yang nyeting gitu. Setting. Kalau Mbak Kadiem saya kira sudah mikir nyeting ya, tapi supaya kalau tidak seperti itu, karena dia di rumah sendiri, bisa minta tolong kader. Jadi ada pemantau minum obat. Jadi ada banyak solusi ya kalau untuk pemantauan minum obat, bisa kader pemantau minum obat atau anggota keluarga atau pakai alarm. Juga dengan tadi sudah bagus sekali memberikan kotak obat. Tapi harapan kami itu juga kalau memang sudah ada obatnya,
terus bakat dia bisa membaca, itu obatnya dikasih di plastik itu disendiri-sendirikan. Ini hari apa, pagi atau sore, itu bagus sekali. Ya, itu saja tambahan dari kami. Matur nuwun. Ya, Anton nuwun Bu Maria. Jadi apa yang disampaikan Bu Maria bisa dimasukkan di saran nggih Bu Maria, mangke nggih. Di saran di laporan menika nggih Bu Maria nggih. Nggih, matur nuwun Bu Maria atas masukannya. Ya, saya akan menambah ya Dek, di kelas B. Di kelas B, sepertinya sama ya dalam penulisan kalian. Latar belakang masuk sih. Nah, tadi kenapa dipilih Wijel tetapi berdiri sendiri itu di copy paste dimasukkan di latar belakang, dimasukkan di bab pendahuluan ya, di depan, jangan berdiri sendiri di belakang. Setelah tujuan dan manfaat baru milih Wijel. Jadi untuk komen saya di latar belakang tidak saya ulangi, idem dengan yang kelas A tadi. Ya, bisa mengerti untuk kelas B ya. Yang A tadi saya masukkan tidak saya ulang lagi. Jadi memposisikan kenapa memilih desa itu. Memilih desa itu karena apa? Kemudian di latar belakang bisakah ditambahkan sedikit, ini kan kamu tentang ketidakpatuhan minum obat. Bisakah di latar belakang ditambahkan apabila tidak patuh minum obat, efek yang terjadi adalah atau bisa menyebabkan bla 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 bla. Jadi di latar belakang dijelaskan juga karena topikmu itu ya yang kamu angkat itu, yang kamu pilih dari 6 kakak itu, yang kamu pilih Bu Sadiem karena tidak patuh minum obat. Padahal untuk apa namanya Dek, semuanya tadi apgar, screen, genogram, bla bla bla, genogram, form-form penilaian semua bagus ya kalau saya lihat tadi ya, screennya juga bagus ya hasilnya ya. Hanya satu bukan kesulitan. Satu hal yang perlu kalian pecahkan hanya karena ketidakpatuhan minum obat kan? Iya, Nah, Bu. itu tolong. Efeknya nek tidak minum obat dengan patuh itu apa yang terjadi itu munculkan di latar belakang. Maka perlu ditinjau dilakukan ini itu karena nek tidak minum obat itu tidak patuh minum obat, konsekuensinya apa yang terjadi? Itu menjadi alasan kenapa dipilih topik itu. Ya, tolong ditonjolkan di latar belakang. Kemudian untuk PHBS sama ya. PHBS tadi dilakukan tetapi enggak PHBS-nya hasilnya baik juga ya tadi ya. PHBS-nya ya. Iya, Bu, baik. Baik, hanya satu masalah itu ya. Oke. Tadi hati-hati ya kelompok B. Kalau sudah presentasi itu jangan sampai ada revisi yang fatal. Justru yang menjadi pijakan kamu kan MMAS toh. Kok hasilnya baik padahal rendah? Itu justru yang menjadi pijakanmu itu kenapa salah? Hati-hati. Ya, hasilnya 8, yang benar 2. Loh, jauh banget, jauh banget. Maaf Bu, tadi salah ketik. Sebenarnya hasilnya 2, tapi di itunya saya tulisnya 8. Itu salah ketik. Iya, salah ketik itu Ya. memang human error ya, tapi diedit nek mau presentasi itu diedit. Karena kebetulan itu topikmu kan. Topiknya kan itu, masa itu hasilnya apa kok diintervensi, nah kan jadi seperti itu. Ya. Untuk Anda saja, untuk masukan saja, nek ada presentasi itu tetap harus diedit. Ya, lebih-lebih itu kunci yang dibahas di sini. Terus satu lagi masukan, saya tanya dulu, apakah tinjauan pustaka yang kamu sampaikan tadi itu sama dengan yang di laporan? Saya tanya dulu. Sama Bu, untuk yang di draft kami yang di Word dan PowerPoint sudah sama semua Bu. Ya, jadi Tidak hipertensi sama. gue mau cerita itu tok. Cerita definisi hipertensi gitu tok, enggak menceritakan efeknya kalau tidak patuh minum obat itu apa yang terjadi, itu enggak disampaikan di situ. Kemudian prevalensi atau epidemiologi penyakit hipertensi itu seperti apa sih? Itu tentang hipertensi loh ya. Nek pustakamu cuma itu toh, menurut aku
kurang mendukung. Maka kamu tidak bisa menjelaskan tentang ini tadi, efek tadi. Efek obatnya seperti apa, tidak patuh, kamu nggak bisa cerita. Padahal itu kontennya di situ. Izin menjawab Bu, untuk Yuk. di laporan sepertinya lebih lengkap ya Bu, yang kami sampaikan sini hanya intinya saja. Baik, kalau begitu, paling tidak pokok itu muncul, Kevin. Penyebab itu muncul. Nek tidak patuh minum obat itu apa yang terjadi? Itu nek PPT sebaiknya muncul, Kevin, karena itu kuncinya yang kamu diskusikan tuh itu loh. Kalau teori sudah ada, tolong itu sebetulnya ditambahkan. PPT nanti ditumpuk di ditumpuk di feedback. Iya Bu, dikumpulkan ke feedback. Tolong PPT juga diperbaiki. Jadi teori yang mendukung ke arah penelitian kamu, kok bukan penelitian, observasi lapangan ini. Teorinya harus muncul. Ya, aja muncul itu hipertensi itu totok. Keparahannya seperti apa sih? Kondisi hipertensi seperti apa sih? Kok gawatnya seperti itu? Berapa persen sih yang mengenai lansia? Nah, itu kan bisa memicu orang yang tua-tua itu juga waspada terhadap penanganan hipertensi, terutama kepatuhan obat itu. Itu, tolong saya teorinya ditambahkan sedikit. Baik, untuk dipilih ke keluarga Bu Sadim, tolong itu disampaikan di observasi lapangan. Observasi lapanganmu, apakah di laporan sudah kamu sebutkan kunjungan pertama kapan, kunjungan kedua kapan, kunjungan ketiga analisis kapan, akhirnya dipilih Bu Sadim, ada di laporan? Belum merinci Bu. Nah, itu kan masuk ke observasi lapangan. Lah cerita apa nek kamu nggak menunjukkan tahapan-tahapannya? Tahapan ini untuk semuanya ya. Observasi lapangan itu kan ada 2 tahap. Tahap persiapan, tahap pelaksanaan. Tahap persiapan yang kamu kelompok besar isinya 17 kemudian diperkecil menjadi kelompok kecil itu tuh. Itu kan tahap persiapan. Kemudian tahap pelaksanaan nih, mulai kunjungan pertama itu kapan, kowe ngapain, kunjungan kedua ngapain, untuk data, terus analisis data, akhirnya sampai dipilih Bu Sadim. Itu observasi lapangan. Ya, kemudian masuk ke proyek. Nek proyek wis bahas Bu Sadimnya. Kapan dilakukan proyek, edukasinya apa? Nah, itu wis masuk ke proyeknya. Tolong ditata lagi, dilengkapi. Untuk kelas B, masukan saya ini. Ya, Ada baik, terima kasih Bu. Ada yang mau ditanyakan? Belum Bu, dari saya juga belum ada. Ya, dipahami masukan saya tadi untuk melengkapi laporan. Laporan ya biar sedikit otot baik lah, nggak sempurna ya benar lah. Ya, nggak sempurna tapi benar. Baik, saya kira itu masukan saya yang terakhir. Bu Maria dan Bu Anita mau menambah masukan, Bu? Tidak dulu. Kemudian lanjut yang ketiga Iya. ya, Bu. Lanjut yang ketiga, laporan yang kecil yang terakhir. Masih, silakan. Masih untuk presentasi. Baik, akan saya share screen. Ya, jam saya jam 11.20 menit persis. Jangan sampai mundur 15 menit, agak cepat. Baik, apakah sudah terlihat ya? Belum masuk. Udah, sekarang udah. Oke, silakan. Baik, ini laporan akhir kami dengan judul hipertensi. Nanti akan membahas tentang nanti latar belakang pendahuluan tinjauan pustaka, observasi lingkungan di sini, edukasi dan penutup. Yang pertama untuk pendahuluan terlebih dahulu, untuk latar belakang, Nisa silakan. Baik, kemudian saya akan menjelaskan untuk yang latar belakang. Jadi untuk proyek kesehatan komunitas yang kelompok kami lakukan itu melakukan kunjungan lapangan ke beberapa keluarga yang ada di sekitar Puskesmas Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan oleh tim yang terdiri dari prodi kedokteran, farmasi, dan juga kebidanan yang bekerja sama menerapkan interprofessional education. Namun dalam kelompok kami untuk prodi farmasi tidak ada, jadi hanya prodi kedokteran dan juga kebidanan. Kemudian untuk wilayah yang
kerja yang kami lakukan kunjungan itu ada di Puskesmas Sologiri, karena ini hasil dari pembagian dari tim FL. Kemudian untuk tempatnya itu yaitu di wilayah Gunung Wijil sebagai tempat untuk intervensi yang merupakan wilayah kerja dari Puskesmas Sologiri. Berikut ini untuk profil dari puskesmasnya. Untuk secara umum kondisi kesehatan yang ada di sekitar Puskesmas Sologiri itu didominasi oleh penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan juga stroke. Kan tetapi untuk hipertensi ini menjadi kasus yang paling sering ditemukan, terutama pada lansia. Kemudian dilakukan wawancara dan juga pendataan seperti formulir kesehatan keluarga dan juga alat ukur kepatuhan atau adherence pasien berupa MMAS 8. Kemudian datanya yang didapatkan itu akan dianalisis, lalu dipilih keluarga yang akan diintervensi, dan kemudian dilakukan intervensi kepada keluarga. Untuk dikunjungi itu ada keluarga Pak Harjo Suwito, 82 tahun, menderita hipertensi, lalu keluarga Bukatinah, 72 tahun, menderita hipertensi, lalu keluarga Butumini, 65 tahun, menderita diabetes mellitus, keluarga Banti, 60 tahun, menderita DM dan juga stroke, serta Bu Sinem, 81 tahun, menderita hipertensi. Dari keenam data ini, hipertensi mendominasi kasus permasalahan yang dialami oleh pasien. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, yang pertama yaitu mampu berkomunikasi secara efektif dengan cara penuh hormat dan responsif dengan orang lain, mencakup anggota tim, pasien, dan juga keluarga pasien, serta petugas kesehatan di luar tim. Yang kedua, mampu membangun atau memelihara hubungan kerja kolaboratif dengan menerapkan peran dan tanggung jawab masing-masing profesi kesehatan pada pelayanan yang berpusat pada pasien. Yang ketiga, mampu berkontribusi terhadap berfungsinya tim yang efektif dan penanganan konflik untuk meningkatkan kolaborasi dan kualitas layanan kesehatan. Yang keempat, mampu menerapkan prinsip-prinsip pelayanan kesehatan yang berpusat pada pasien, keluarga, dan komunitas melalui pendekatan kolaboratif. Yang kelima, menjelaskan tentang medication therapy management. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan. Jadi, untuk tujuan selanjutnya mampu menerapkan prinsip-prinsip pelayanan kesehatan yang berpusat pada pasien, keluarga, dan komunitas melalui pendekatan kolaboratif, dan yang terakhir menjelaskan tentang medication therapy management. Lalu menjelaskan tentang konsep kolaborasi kesehatan pada program kesehatan, lalu juga menjelaskan manajemen pelayanan kolaboratif, menjelaskan manajemen program kesehatan lingkungan, manajemen program kesehatan pada pencegahan penyakit menular dan tidak menular, dan mampu menganalisis faktor risiko, serta memecahkan masalah kesehatan dengan prinsip-prinsip pelayanan kesehatan yang kolaboratif. Lalu untuk manfaat pembelajaran ini melalui kegiatan Community Health Project ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dalam komunitas yang diintervensi. Selain itu, meningkatkan pemahaman dan wawasan kesehatan kepada masyarakat terkait kepatuhan mengonsumsi obat, penerapan PHBS, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, manajemen terapi dan perawatan terhadap pasien dengan penyakit kronis, dan manajemen kesehatan keluarga lainnya. Lalu untuk tinjauan pustaka, yang pertama tentang interprofessional collaboration, ini tentang belajar bersama, belajar dari profesi kesehatan lain, dan mempelajari peran masing-masing profesi kesehatan untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi dan kualitas pelayanan kesehatan. Ini bisa dilakukan 2 atau lebih profesi kesehatan. Lalu untuk penyakit tidak menular, sekitar 71% penyebab kematian di dunia adalah penyakit tidak menular yang membunuh 36 juta jiwa per tahunnya. Penyakit tidak menular telah menjadi isu strategis dalam agenda SDGs 2030, sehingga karena penyakit tidak menular ini menyebabkan perubahan pola penyakit yang dipengaruhi antara lain seperti perubahan lingkungan, perilaku masyarakat, transisi demografi, teknologi, ekonomi, dan sosial budaya yang beberapa diantaranya akan kami bahas nantinya. Untuk hipertensi, berdasarkan WHO, itu bisa dikatakan hipertensi, seorang bisa dikatakan hipertensi apabila tekanan darah diukur pada 2 hari berturut-turut. Dan hasil pembacaannya untuk tekanan darah sistolik di atas 140 derajat mmHg dan 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik di atas 90 mmHg selama rentang waktu 2 hari tersebut. Lalu hipertensi juga sering disebut sebagai diastolic
silent killer karena muncul tanpa adanya keluhan sehingga penderita tidak mengetahui bahwa dirinya mengalami hipertensi dan baru tahu ketika kondisi sudah buruk serta terjadi adanya komplikasi seperti itu. Hanya untuk observasi lapangan, untuk bab 3 mungkin bisa dilanjutkan oleh Gina. Baik, untuk kriteria keluarga yang diintervensi itu pertama, menderita penyakit kronis dan memerlukan perhatian khusus tentang penggunaan obat, interaksi obat, dan efek samping obat. Lalu juga ada pasien dengan usia di atas 65 tahun, dengan multiple diagnose atau minum obat 6 macam atau lebih. Berdasarkan poin ini, sesuai dengan alasan kami memilih Ibu Sinam.